وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Terakhir tentang orang-orang sufi. Awalnya mereka yanfiruna minas salatin wal umara, menjauhkan diri dari penguasa, nggak mau dekat-dekat, takut fitnah, karena mereka menampakkan dirinya sebagai orang-orang yang zuhud, orang-orang yang jauh dari gemerlapnya dunia. Sedangkan kita tahu para penguasa, para sultan, para raja gemerlap dunianya. Nah, mereka menjauhkan diri itu pada awalnya, dan begitulah sunnatullah. Ketika seseorang atau satu kaum melakukan sebuah kebaikan tidak berdasarkan dalil, akan terbalik. Sebagaimana Allah katakan, aku tidak pernah bosan sampai mutlak. Kalau dekat dengan penguasa itu mutlak haram, bagaimana Umar bin Abdul Aziz? Bagaimana Malik bin Anas? Bagaimana Al-Auza'i? Bagaimana Sufyan As-Sauri? Bagaimana Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin? Ini ulama-ulama yang dekat dengan penguasa. Apakah mereka tercela? Ada ulama lain yang mencela mereka? Tidak. Tidak. Kesalahan Thariqat Sufiyah di sini. Pokoknya dangkal sekali cara berpikirnya. Hujahnya lemah. Pokoknya kalau dekat dengan penguasa pasti salah, pasti buruk. Titik. Ahlus sunnah tidak seperti itu. Tergantung niatnya, tergantung keadaannya, yang mau siapa, setelah dekat dia ngapain. Tentu ini harus dibahas. Mereka tidak. Sebagaimana mereka mengatakan, pokoknya kalau miskin bagus, kalau kaya buruk. Jelas ini bodoh sekali. Bagaimana kaya buruk? Berapa banyak orang kaya bangun masjid, bangun pesantren, haji, umroh, zakat, menyantuni ribuan fakir miskin. Apa begini buruk? Salahnya di situ. Fasaru asdiqa. Karena mereka tidak berdasarkan dalil, niatnya juga mungkin lain, akhirnya justru mereka menjadi karibnya, menjadi teman dekatnya gitu. Sampai hari ini berapa banyak orang yang terkena syubhat Thariqat Sufiyah dan dekat dengan penguasa, ya. Sama antum tahu ya, bahkan tokohnya, ketuanya, kan mereka bikin perkumpulan, ya, bikin perhimpunan. Ini ketuanya, orang nomor satunya, bukan sekup Indonesia lagi, sudah internasional. Dekat dengan penguasa, presiden, ya. Pendahulu mereka itu sangat antipati dengan para penguasa. Wa jumhuru hadhihi tasanif allati sunnifat la tustanadu ila aslin. Kembali ke
tulisan-tulisan mereka banyak menulis, sudah kita bahas kemarin, tulisan-tulisan mereka, kitab-kitab mereka, itulah tustanadu ila asri, tidak berdasarkan pokok asal. Pokok asal apa? Tentu Al-Quran dan Sunnah. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini ayatnya, ini hadisnya, kan enak. Mereka ini tidak. Oh, ini kata Syekh Fulan. Oh, ini dari Kiai Haji Anu, Mbah Kiai Anu. Begitu. Lihat aja, rata-rata ahlul bidah seperti itu. Beda dengan ahlus sunnah. Ya, bahwa kata saya bin Bas nanti dulu. Ya betul kata saya bin Bas, emang itu dalil. Betul kata saya Albani, emang itu dalil. Betul kata Imam Bukhari, emang itu dalil. Ini ahlus sunnah, terutama tentu kalangan pelajarnya. Ya Imam Ahmad, Abdullah bin Mubarak berbicara begini. Apa kata Imam Ahmad? Masih ingat? Abdullah bin Mubarak ulama besar sekali di hadapan Imam Ahmad. Tapi ketika disampaikan kepada beliau, Abdullah bin Mubarak mengatakan begini. Dengan enteng, dengan mudah, dengan ringan, Imam Ahmad menjawab, Abdullah bin Mubarak lam yanzil minas sama. Abdullah bin Mubarak tidak turun dari langit. Bukan wahyu. Yang turun dari langit adalah Al-Quran dan Sunnah. Lewat Jibril, lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Itu yang turun dari langit. Kalau beliau yang bicara, sudah tundukkan akal kita, kepala kita, nurani kita, logika kita. Walaupun kita nggak terima secara logika, secara nurani. Secara nurani nggak tega. Orang lagi muji-muji kita taburin debu pasir. Ya. Secara nurani nggak tega. Tapi ini kata Nabi alaihi salatu wassalam, sami'na wa ata'na. Atau kata Imam Syafi'i, nanti dulu. Kata Imam Bukhari, nanti dulu. Saya bin Bas, saya Utsaimin, nanti dulu. Bisa benar, bisa salah. Kalau kata Nabi, tidak mungkin salah. Syekh Utsaimin pernah juga seperti itu. Beberapa kali dikatakan ini kesepakatan ulama. Kesepakatan ulama, bukan dalil. Kesepakatan sahabat, iya. Kesepakatan ulama, bukan dalil. Bahkan kesepakatan a'immatul arba'ah, kesepakatan 4 imam madhab, dalil bukan. Ini melanda kaum muslimin semenjak mungkin 600-700 tahun terakhir sampai hari ini. Seolah 4 imam madhab ini kalau sepakat pasti benar. Adakah wahyu yang berbunyi seperti itu? Adakah Al-Quran dan Sunnah mengisyaratkan bahwa ketika sesuatu disepakati oleh 4 orang imam pasti benar? Nggak ada. Nggak ada. Maka Syekhul Islam berani. Masih ingat? Yang akhirnya beliau dijebloskan ke penjara. Masalah talak 3 yang dijatuhkan sekaligus. Aku talak engkau, talak 3, kata suami kepada istrinya. Atau aku talak engkau, aku talak engkau, aku talak engkau. 3 kan? Sepakat 4 imam madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahwa jatuh talak 3. Syekhul Islam nggak peduli. Ini bukan ayat, ini bukan hadis. Maka Syekhul Islam berani mengatakan jatuh talak 1. Gempar, geger. Dan begitulah memang seorang ulama biasanya menggegerkan.
bukan karena kekonyolannya, kebodohannya, bukan, tapi karena keberaniannya membela dalil. Karena beliau yakin bahwa 4 imam madhab ini bukan dalil. Secara dalil memang tidak ada, karena memang belum pernah ada di zaman Nabi para sahabat menjatuhkan talak kepada istrinya, aku talak engkau, aku talak engkau, aku talak engkau, atau aku talak engkau talak 3, enggak ada. Kemudian ada, kemudian muncul hukum baru, ini kan aneh. Sebagaimana sutroh pembatas sholat antara laki-laki dan perempuan di masjid di zaman Nabi, ada apa tidak? Tidak ada kan? Banyak dalil yang mengatakan tidak ada. Nah, sekarang ada karena takut fitnah, karena hari ini banyak wanita-wanita yang berpakaian tidak sempurna. Nah, ketika ada, apakah kemudian membatalkan sabda Nabi bahwa sebaik-baik saf wanita adalah yang di belakang? Apakah batal sabda Nabi ini gara-gara sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian ada? Ya, tentu ini jauh dari kebenaran. Ya. Maka dalam keadaan apapun, ketika seorang wanita berjamaah di masjid, tentu yang terbaik adalah yang paling belakang. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa innama hiya waqi'atun talaqqafaha ba'duhum an ba'din. Ini dia, satu sama lain saling membela. Dari Syekh Fulan, dari Kiai Fulan, ini mendapat ijazah, saya mengamalkan ini karena dapat ijazah dari Kiai Haji Fulan, seolah beliau itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berhak memberikan ijazah tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalkan ini, baca ini 3 kali, baca ini 7 kali, bacalah ini setelah sholat 5 waktu. Ini kan ibadah makhluk. Siapa yang berhak memerintahkan? Nabi SAW. Adakah selain Nabi yang berhak? Enggak ada. Enggak ada. Kecuali menyampaikan dari Nabi. Ini tidak. Dan kaum muslimin hari ini beranggapan seperti itu. Jadi kalau sudah tinggi makomnya, Kiai Haji, ulama, syekh, boleh membuat ijazah-ijazah itu. Amalkan ini sekian kali, amalkan ini sekian kali. Nah, kesalahannya di situ. Wadawwanuha, kemudian ditadwin, didewankan, seolah menyaingi ilmu mustalahul hadis. Ilmu mustalahul hadis, iya, didewankan, dan sampai hari ini sepakat seluruh ulama dunia ahlul hadis bahwa Sufyan As-Sauri itu siqah, Sufyan bin Uyainah itu siqah, Hasan Basri itu tadlis, mudallis, walaupun tingkat yang paling ringan. Itu sepakat sudah. Sepakat. Sudah menjadi ilmu yang seolah itu wahyu dari Allah, padahal wahyu sudah putus. Ya. Ada sanad yang terputus, ada sanad yang bersambung. Terus ini disepakati dan sudah ketemu. Kalau di ilmu dunia tentu banyak ini ya, dan disepakati kan. Ya, ambil contoh misalnya ilmu kedokteran, kan sedunia sepakat tentang tekanan darah sekian berbahaya, yang normal sekian, kan sepakat sedunia ini. Ya kan? Kemudian dilihat dengan ronsen, dengan alat-alat canggih.
Bolehkah tiba-tiba seseorang yang belajar tentang kesehatan 3 bulan lalu menolak itu? Kan nggak waras, ya, menyimpang. Ini sepakat sedunia, ilmu dunia. Ini ilmu akhirat, menjurus ke arah kan keuntungan dunia apa sih? Orang yang dibahas kan sabda-sabda Nabi, cara rukuk Nabi, cara sujud Nabi, cara wudhu Nabi. Tidak membahas cara Nabi berdagang supaya cepat untung, enggak kan? Akhirat. Gitu. Sudah disepakati. Maka tidak mungkin ada yang bisa menyusupkan agar ilmu riwayat itu menjadi rusak. Yang sikoh menjadi tidak sikoh, yang sodok menjadi tidak sodok, nggak mungkin. Nggak mungkin, sudah sepakat. Ini tarekat-tarekat sufiyah menyaingi, disaingi. Mereka seolah membuat penemuan-penemuan baru, ya, didewankan. Waqad sammauha bil ilmil batin. Mereka menamakan itu dengan ilmu batin. Sebuah ilmu yang tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat. Enggak ada. Enggak ada Rasul mengajarkan adanya ilmu batin, tidak ada. Ilmu-ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu tentang waris, ilmu bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, batalnya saum, syariat zakat, haji. Bolehkah mengikat perjanjian kepada Allah, ya Allah, aku tahalul di tempat di mana aku sudah tidak bisa meneruskan hajiku, umrahku. Ilmu ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tahalul, menyembelih kambingnya, mencukur rambutnya, padahal belum tawaf, belum sa'i, boro-boro tawaf, boro-boro sa'i, masuk Mekah aja nggak boleh, dihalangi oleh Abu Sufyan. Maka keluar hukum dari situ. Ini berdasarkan ilmu fikih, bahwa ketika kita sudah melewati miqat, kemudian kita terhalang masuk Mekah, nggak mungkin bisa melanjutkan lagi. Kita dianggap sudah selesai ibadah haji, sudah mencukur rambut, kembali memakai pakaian berjahit, ya, sudah sah hajinya, sudah sah umrohnya, walaupun tawaf belum, sa'i belum, asalkan sudah melewati miqat, ya, belum baru sampai Cengkareng, ya, mau naik pesawat nggak boleh, penerbangan ditutup COVID-19 waktu itu, ya. Ya udahlah, kita tahalul di sini, ya. Tahalul di Cengkareng. Ya tentu tidak, karena belum melewati miqat, harus melewati miqat dulu. Nah ini ilmu, ya, ilmu apa? Ya dohir. Ya nggak ada istilah ilmu dohir, nggak, pokoknya ilmu. Karena nggak ada ilmu dohir, ilmu batin. Aurat ada, aurat dohir, aurat batin. Dan batin bukan istilah syariat, ya bahasa aja, bahasa Arab. Dohir, batin, saya kira masuk dalam bahasa Indonesia. Lahir, batin. Lahir itu apa antum tahu? Batin itu apa? Lahirnya seperti ini, batinnya seperti ini. Lahiriah, batiniah. Bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Bukan bahasa apa tadi? Bukan bahasa Islam, bukan bahasa syariat. Sering kita bahas, bedakan antara bahasa Arab dengan bahasa syariat. Bahasa syariat ruku, sujud, tawaf, sa'i, melempar jumrah, wudu, tayamum, sunnah, bid'ah, itu bahasa syariat. Ya tentu bahasa Arab.
Nah, ada bahasa Arab yang bukan bahasa syariat. Ya banyak sekali lah. Ya, sayyarah misalnya mobil, apakah itu bahasa syariat? Kan tidak. Atau yang dulu lah misalnya Jabalun, gunung, Samaun, langit, Maun, air. Nah, bahasa Arab itu. Apa menjadi bahasa syariat? Tidak. Bahasa syariat tadi. Ruku, sujud, tawaf, sa'i, sunnah, bid'ah, syariat, manhaj. Nah, itu bahasa Islam. Bahasa syariat. Ada ta'rifnya. Ada pengertiannya. Beda dengan air, batu, pohon, makan, minum, tidur. Nggak ada pengertian secara syariat. Kemudian beliau membawakan ucapan Ishaq bin Hiyyah. Sumtu Ahmad. Saya kira ada huruf yang hilang ini. Antum ada yang bawa kitab asli? Ada ainnya nggak di situ? Ini cuman sin mim ta. Saya kira sin mim ain ta ya. Sami'tu, aku mendengar. Kalau sumtu apa? Sami'tu Ahmad ibn Hanbal wa qad su'ila anil wasawis. Aku mendengar dari Ahmad bin Hanbal ketika beliau ditanya tentang waswas wal khatarat, dan dua hal ini dibahas dengan panjang lebar oleh tarekat-tarekat sufiyah, tentang khatarat, tentang wasawis, seolah menjadi ilmu yang sangat menarik bagi mereka, seolah ilmu ini ilmu dari langit ya. Nah, ketika Ahmad bin Hanbal ditanya tentang hal itu, beliau menjawab, ma takallama fiha as-sahabatu wal tabi'un. Para sahabat, para tabi'in tidak pernah berbicara tentang hal itu. Di mana aku berani? Kira-kira begitu. Jadi beliau mencontohkan kepada kita bahwa di dalam Islam ini nggak ada yang baru. Semuanya sudah dibahas selesai oleh para sahabat, diteruskan oleh tabi'in, atba'ut tabi'in. Tidak ada yang baru. Yang baru itu teknologi, pakaian, makanan, kendaraan. Adapun halal, haram, hak, batil, tidak ada yang baru. Ibadah maqdah tidak mungkin ada yang baru. Ada yang baru berarti ada ibadah maqdah kok baru berarti bid'ah. Seperti sholat Isra Sa'ban baru muncul tahun 500-an kira-kira. Pertama kali dilakukan di Masjidil Aqsa. Pertama kali dilakukan di Masjidil Aqsa. Sholat Isra Sa'ban. Mana mungkin sebuah peribadatan baik mendekatkan diri kepada Allah, sholat kok baru muncul 500 tahun setelah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sangat tidak masuk akal. Sayang saudara kita ini tidak menggunakan akalnya dengan baik dan benar. Mereka masih mau menerima. Nggak apa-apa. Nggak ada larangan dari Nabi, nggak ada larangan dari Allah dan Rasulnya. Ini kan sholat, ini kan saum, ini kan zikir, wirid. Mereka lupa bahwa hukum asal ibadah adalah haram. Lupa mereka bahwa hukum asal ibadah adalah haram. Warawayna an Ahmad bin Hanbal. Kami meriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal imam siapa? Imam Hanbali. Annahu sami'a kalama Al-Harith Al-Mahasibi. Bahwa Ahmad bin Hanbal ini mendengar ucapan Haris Al-Mahasibi. Kemarin kita singgung sedikit tentang Haris Al-Mahasibi.
Siapa dia? Termasuk tarekat-tarekat ini. Nanti akan dibawakan lebih lanjut bagaimana penyimpangan-penyimpangannya dan terkenal. Dan orang-orang awam banyak tertarik. Sebagaimana hari ini banyak saudara-saudara kita yang awam tertarik dengan mereka yang tidak membawakan sunnah tapi bid'ah. Faqala li sahibin naw, Imam Ahmad berkata kepada sahabat-sahabat beliau, la ara laka an tujalisahu, menurutku jangan kalian duduk bersama mereka, duduk di majelis mereka, kelompoknya Haris Al-Mahasibi, jangan. Ini tentang nasihat para ulama untuk menyelamatkan murid-muridnya, jamaahnya, kaum muslimin. Kalau cari ilmu, ahlus sunnah, jangan di luar ahlus sunnah. Kalau sholat berjamaah, jumatan, nyolatin mayat, gotong royong dan seterusnya, jangan pilih-pilih. Jual beli, sewa menyewa, jangan pilih-pilih. Walaupun ahlu sunnah salaf, tapi kerjaannya kurang bagus, ya, melaster miring sono miring sini, ya, tapi salaf dia. Sementara ini ahlul bid'ah, bahkan jarang sholat, tapi melesternya bagus, rapi. Ya nggak apa-apa kita pilih dia, ya. Ini kan masalah dunia, nggak masalah. Kalau kita harus dengan ahlu sunnah, tidak boleh di luar ahlu sunnah, itu mencari ilmu. Insya Allah antum nggak akan mau mencari ilmu dari yang bukan ahlu sunnah. Nanti diajarkan bid'ah, antum dikasih syubhat. Kemudian dari Sa'id bin Amr al-Bardai, syahidtu Aba Zur'ah, aku menyaksikan Abu Zur'ah. Sama antum tahu ya siapa Abu Zur'ah. Wa su'ila an Haris Al-Mahasibi, beliau ditanya tentang Haris Al-Mahasibi tadi. Wa kutubihi, dan kitab-kitab yang ditulis oleh Haris Al-Mahasibi. Rupanya Haris Al-Mahasibi banyak menulis kitab. Faqala lis-sa'il, maka Abu Zur'ah menasihati, iyyaka wa hadhil kutub, hati-hatilah engkau terhadap kitab-kitab dia. Jangan dibaca, jangan disentuh, jangan didekati. Hadhil kutubu bid'ah, kitab-kitab dia itu kitab-kitab bid'ah, wa dhalalah, kitab-kitab sesat, ya. Ada yang cerita waktu dia belajar di Yaman, Syekh Mukbil, beliau punya dua, di maktabah ini dibagi dua, ya. Perpustakaan dibagi, perpustakaan pribadi beliau dibagi dua. Ini kitab-kitab yang sini ditulis besar, Kitabud Dhalal, kitab-kitab yang sesat, ya. Tentu beliau bukan dalam rangka mengambil ilmunya, tapi untuk menasihati kaum muslimin, jangan baca kitab-kitab seperti itu. Nah, hari ini justru yang banyak di negeri kita ini, justru yang sesat yang lebih banyak, yang sunnah sedikit sekali. Di zaman Imam Syafi'i, di zaman Imam Bukhari, di zaman Abu Hanifah, yang sesat yang sedikit. Sekarang yang sunnah yang sedikit. Alaika bil asar, pegang teguh oleh kalian asar. Masih ingat? Kalau ada istilah asar, ingatan kita kemana? Perhatian kita kemana?
Iya, dalil wahyu Al-Quran dan Sunnah. Walaupun para ulama sering menyebut ini cuman asar sahabat, ini cuman asar tabi'i. Maksudnya apa? Ayatnya tidak ada, hadisnya tidak ada, tapi ada riwayat dari Abu Hurairah misalnya. Seperti Abu Hurairah memotong jenggotnya segenggam. Itu diyakini bahwa ini dari Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Kecuali apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah itu menyelisihi sabda Nabi. Jangan potong jenggot kalian walaupun segenggam, biarkan sampai sepanjang mungkin misalnya. Kan nggak ada sabda Nabi seperti itu. Ya. Maka ketika tidak ada, berarti kan tidak bertentangan. Justru Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar lebih tahu dari kita semua. Tentu mereka bertiga dan sahabat yang lain tahu persis bahwa Rasulullah mencukur jenggotnya setelah segenggam, tapi tidak dibicarakan. Ya, ini perbuatan Nabi ya, ini dari Nabi ya. Tidak diucapkan. Dengan para sahabat mempraktekkan, itu sudah otomatis. Ya. Kecuali ada bantahan dari sahabat lain. Kalau ada bantahan dari sahabat yang lain, ya iya. Tinggal dibahas mana yang lebih kuat, yang dibantah apa yang membantah. Kalau tidak ada bantahan dari sahabat lain, maka seorang sahabat sudah cukup dijadikan dalil bahwa itu ijma'. Ambil contoh misalnya Ibnu Mas'ud. Setelah Nabi wafat, Ibnu Mas'ud mengganti lafaz at-tahiyat, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, diganti dengan Assalamu alal nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dari mana riwayat? Dari Ibnu Mas'ud. Ada yang lain? Tidak ada. Kenapa dikatakan ijma'? Karena tidak ada sahabat lain yang membantah satu pun. Maka bisa dikatakan seluruh sahabat yang mendengar ijtihad Ibnu Mas'ud ini diam menyetujui. Fa innaka tajidu fihi ma yughnika an hadhihi al-kutub. Karena engkau akan dapati di kitab-kitab sesat itu apa yang memalingkan engkau dari karena engkau akan dapati di asar-asar itu, Al-Quran dan Sunnah itu, apa yang mencukupimu. Udah cukup. Nggak perlu lagi dengan kitab-kitabnya Haris Al-Mahasi. Sudah cukup. Beda dengan Al-Quran saja, tanpa hadis, ya nggak cukup. Ya, saya mau pakai Al-Quran saja, yang 30 juz itu, yang 114 surat itu, nggak mau pakai hadis, sudah cukup? Ya belum cukup. Aqimus shalah wa atuz zakat, dirikanlah salat, bayarlah zakat. Yang dizakati apa saja? Nggak ada di Al-Quran, adanya di hadis. Salatnya apa saja, berapa rakaat masing-masing? Nggak ada di Al-Quran, adanya di hadis. Maka cukup Al-Quran saja tanpa hadis? Nggak bisa, belum cukup. Adapun Al-Quran dan Sunnah ala fahmi sahabat sudah cukup. Nggak perlu ucapan yang lain. Lihat sahabat tabi'in, nggak pakai ucapan Imam Syafi'i, nggak pakai ucapan Imam Bukhari, nggak pakai a'immatul arba'ah, cukup kan? Karena langsung gitu. Karena kita hidup setelah a'immatul arba'ah, ya tentu kita butuh a'immatul arba'ah, butuh Bukhari, butuh Muslim. Karena kita kan nggak langsung dengar dari Nabi SAW. Adapun yang langsung dengar dari Nabi, dari sahabat, dari tabi'in, maka tidak butuh siapa-siapa lagi. Ya, dengan demikian seperti kesimpulan tadi, bahwa yang sempurna itu, yang baik itu sudah dari awal.
Islam itu baik, sempurna, lengkap, sudah mencukupi, itu dari awal. Tidak kemudian berkembang menjadi baik, berkembang menjadi baik, berkembang lagi menjadi baik. Tidak. Semakin memburuk malah hian kaum musliminnya. Qila lahu, ada yang mengatakan kepada beliau, siapa tadi? Abu Zur'ah. Ada yang mengatakan kepada Abu Zur'ah setelah Abu Zur'ah menasihati untuk jangan sekali-kali baca kitab-kitabnya Haris Al-Mahasibi. Ada yang mengatakan fi hadhil kutub ibratun. Banyak pelajaran-pelajaran di kitab ini. Persis seperti kaum kita hari ini. Oh, banyak kebaikan-kebaikan dari Syekh Fulan, dari Kiai Haji Fulan, banyak kebaikan. Ya. Apa jawab beliau? Man lam yakun lahu fi kitabillahi ibratun falaysa lahu fi hadhihi al-kutub ibratun. Barang siapa yang tidak cukup mengambil pelajaran dari Al-Quran dan Sunnah, maka falaysa lahu fi hadhihi al-kutub ibratun. Dia tidak mungkin bisa mengambil pelajaran dari selain Al-Quran dan Sunnah. Orang Al-Quran dan Sunnah tidak mencukupi katanya, gimana yang lain? Ya, itu jawaban beliau, membantah ucapan yang mengatakan ada pelajarannya. Balaghakum anna Malik bin Anas, beliau membawakan bagaimana Malik bin Anas. Malik bin Anas siapa? Imam Malik, guru dari Imam Syafi'i. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri, sama guru dari Imam Syafi'i. Kemudian Al-Auza'i, belum lama kita bahas tentang beliau. Al-Auza'i, seorang pemimpin yang gubernur yang bengis, kejam, luar biasa. Kemudian datang ke satu tempat, kemudian bertanya, ada yang berani terhadap diriku? Karena semuanya takut semua. Dijawab oleh kaum muslimin, ada Al-Auza'i. Beliau pemberani luar biasa. Wal a'immata al-muqaddimah, imam-imam yang terdahulu, sannafu hadhihi al-kutub ala al-khatarat wal wasawis wa hadhihi al-asya. Malik bin Anas, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i dan imam, apakah menulis kitab-kitab seperti ini? Ya. Kitab-kitab yang ditulis oleh Haris Al-Mahasibi, apa iya? Mirip dengan ucapan kita selama ini. Apa iya imam-imam yang 4 itu mengadakan maulid? Apa iya imam-imam yang 4 itu mengadakan tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari? Mereka kan luar biasa kan, teriak-teriak imam yang 4, imam yang 4. Nah, imam yang 4 ada yang tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Imam yang 4 kenal salawat nariyah? Gak ada. Imam yang 4 gak ada yang kenal salawat nariyah. Mereka membela mati-matian salawat nariyah. Ini hujah mereka ringan sekali, tidak kuat. Ini pun dijadikan hujah oleh beliau. Dari mulai Malik bin Anas, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Sufyan bin Uyainah dan seterusnya, enggak ada menulis kitab Al-Khatarat, Wasawis, tentang was-was begini begitu oleh Haris Al-Mahasibi, dibahas dengan rinci, sebuah pembahasan yang tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat. Ya. Seperti hari ini kita saksikan, sebagian mengatakan, oh bukan keturunan Rasulullah, oh iya keturunan Rasulullah. Ya padahal ngapain bahas seperti itu? Mau keturunan mau bukan, lebih baik kita bahas seperti apa sunnah Nabi. Yang bid'ah itu apa saja. Kenapa mesti mempertentangkan hal seperti ini? Ya, ya seperti
kaum muslimin di negeri kita atau warga Indonesia yang memperdebatkan demokrasi yang baik itu yang seperti apa. Padahal justru yang baik adalah yang bukan demokrasi. Ya, inilah syubhat seperti itu. Ya, itu saja. Malam ini tidak ada soal jawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.